Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan surat At-Takwir ya. Ya, silakan dibaca dulu surat At-Takwir. Siapa yang baca? Pak Wasirin. Ya Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza Iya, masalahnya ntar takut nggak selesai, tato suruh Pak. Ya, karena ini saya mau bahas dua ayat hari ini. Ayat yang kedua ya dari surat At-Takwir dan ayat ketiga ya. Jadi setelah Allah menceritakan peristiwa di langit, yaitu digulungnya matahari ya, ija samsu kuwirat, digulung terus dipadamkan, terus digabungkan dan dilemparkan matahari ya. Kemarin kan ada 4 kan arti kuwirat. Nah di ayat 2 ini menjelaskan peristiwa langit juga. Wa ijan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Nujum itu artinya kan bintang. Kalau ahli nujum berarti ahli bintang ya. Dulu zaman siapa? Nabi Musa ya, ada ahli nujum tuh yang menyampaikan kepada Fir'aun ya. Jadi Allah setelah membahas matahari, lalu Allah membahas bintang. Kenapa? Karena matahari ini termasuk bagian dari bintang. Jadi supaya nggak salah pemahaman bahwa nanti semua bintang-bintang dimusnahkan, bukan hanya matahari, bintang-bintang yang lain juga dimusnahkan. Jadi bisa dibayangkan ya, itu pada hari kiamat nanti bintang-bintang itu akan berjatuhan ya. Coba kalau kita lihat ada meteor jatuh aja heboh ya, padahal itu cuma satu yang jatuh. Ini nanti yang jatuh miliaran bintangnya. Bayangin gimana pada hari itu ya, nggak begitu mencekam, apakah begitu mengerikan ya pada saat itu. Bintang-bintang berjatuhan dalam jumlah yang banyak, miliaran ya. Ya karena bintang-bintang itu berjatuhan karena dia nurut atas perintah Allah. Jadi Allah yang perintahkan. Jadi bintang itu dari mulai ya hari diciptakan sampai hari dimusnahkan, bintang-bintang itu nurut ya. Ketika diciptakan dia beredar pada orbit yang telah ditetapkan oleh Allah, dia berjalan, itu nurut ya. Sampai nanti dimusnahkan pun dia nurut, suruh jatuh-jatuh itu sama Allah ya.
Itu bintang makhluk Allah. Harusnya kita juga sebagai manusia ya, sama-sama makhluk nurut ya sama Allah sang pencipta ya. Makanya ketika Allah menyampaikan ya, misalkan orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jauhkanlah riba ya, makanya udah nggak usah tanggung sayang masih ini, langsung aja. Jadi taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak. Kayak bintang itu udah langsung nurut aja ketika diperintahin beredar pada orbitnya, itu udah nggak bergeser sedikit pun, presisi deh ya. Tapi begitu suruh jatuh deh. Nah manusia juga harusnya seperti itu sebagai makhluk Allah ya, nurut, nggak pakai tapi ya, tapi kan nggak usah, nggak pakai patuh, nggak pakai tanpa syarat ya. Nah, jadi ketika Allah dan Rasulnya perintahkan itu mutlak harus kita ikuti. Tapi kalau ulul amri yang memerintahkan itu relatif ya, kalau perintahnya baik kita ikutin, kalau perintahnya nggak baik nggak usah ya. Makanya kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa atiullaha ya, taatilah Allah, wa atiu rasulah, dan taati Rasulullah. Tapi ketika ulul amri nggak pakai atiu tuh, wa ulul amri minkum ya, dan kepada ulul amri ya dari kalian. Maksudnya apa? Kalau Allah dan Rasulullah itu mutlak harus ditaati. Tapi kalau ulul amri ini bisa penguasa, bisa ulama ya. Nah ini relatif. Kalau dia ngajarin kebaikan maka kita harus patuhi, kita taati. Tapi kalau mengajak keburukan itu tidak perlu diikuti ya. Misalkan nih pemerintah sebagai penguasa menyuruh kita kalau berkendara motor pakai helm, itu kan bagus biar nggak, untuk keselamatannya, kalau jatuh ada helm selamat. Nah itu diikutin tuh ya. Nah, tapi kalau misalkan melarang kita untuk melaksanakan ibadah, nah itu kan menyelisihi perintah Allah dan Rasul, maka nggak perlu tuh diikutin tuh ya. Nah, jadi kalau ulul amri itu relatif, tapi kalau untuk Allah dan Rasulnya itu harus ditaati secara mutlak gitu. Karena Allah dan Rasul ya itu memberikan perintah pasti untuk kebaikan ya. Sedangkan melarang itu pasti itu keburukan dan membahayakan ya. Makanya Allah berfirman bahwa Rasulullah itu menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Karena ketika Allah perintahkan pasti itu baik ya, dan ketika Allah larang pasti itu buruk ya. Contohnya misalkan judi online itu kan dilarang, pasti buruk. Dampaknya bukan buat diri sendiri saja, buat keluarga juga nanti susah, sengsara ya. Kita lihat aja orang yang berjudi nggak ada yang kaya, sengsara ya. Nah pokoknya apa yang dilarang itu pasti membahayakan dan buruk buat dirinya dan bisa buat keluarganya ya. Makanya udah ketika Allah dan Rasulnya perintahkan secara mutlak taatilah ya. Nah di sini wa ijan nujumun kadarot, dan apabila bintang-bintang kadarot. Kadarot ini bisa juga diartikan padam ya. Jadi apabila bintang-bintang padam ya. Di mana di surat Al-Mursalat ayat 8 dijelaskan ya. Wa ijan nujumun tumisat ya, apabila bintang-bintang dihapus cahayanya. Berarti kan kalau dihapus cahayanya padam ya. Jadi coba bayangin kalau matahari siang hari dipadamkan, lalu pada malam hari bulan dan bintang cahayanya dipadamkan, itu dalam keadaan gelap gulita ya. Coba ada kalau misalkan malam hari mati lampu, gimana keadaannya? Gelap kan ya. Kita mau jalan aja nabrak pintu, nabrak tembok
ya. Masih mending ada yang dicari ya. Lilin, kalau enggak nyari HP atau nyari senter ya. Nah, nanti di sana ya pada hari kiamat itu dalam keadaan gelap gulita, nggak ada yang bisa dicari itu ya. Apa yang mau dicari? Ya. Nah, di sini ya nanti Allah akan memberikan cahaya ya. Ya, jadi pada saat gelap gulita Allah memberikan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Ini ada di surat Al-Hadid ayat 12. Al-Hadid surat 57. Ya. Ayat 12 ya. Ya. Udah, yauma taral mu'minina wal mu'minat ya, pada hari kiamat kamu akan melihat laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, yas'a nuruhum, bersinar cahaya mereka, baina aidihim ya, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Jadi nanti pada hari kiamat ya, orang-orang yang beriman tuh akan bersinar cahaya ya. Nah, menurut siapa Imam siapa ya, itu nanti cahayanya beda-beda itu ya. Jadi nanti bersinar di hadapan mereka maupun di sebelah kanan. Lalu dikatakan di sini busro kumul yaum ya, ada kabar gembira buat kalian pada hari kiamat, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir dari bawahnya. Jadi ketika kita ada cahaya, kita itu nanti bisa berjalan menuju ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya, demikianlah itu satu keuntungan yang besar ya. Jadi orang-orang yang beriman nanti dia punya cahaya, artinya apa? Ngajinya kita ya, tadabur kita, baca Al-Quran kita itu enggak sia-sia. Jadi cahaya yang diturunkan nama Allah adalah cahaya apa? Jadi cahaya yang diturunkan adalah cahaya Al-Quran. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 174. Jadi cahaya buat orang-orang beriman itu berasal dari mana? Dari Al-Quran. Jadi bagi orang-orang yang sering baca Quran itu nanti akan menghasilkan cahaya. Jadi nggak sia-sia kita ngaji ya. An-Nisa 174 udah. Ya. Ya ayuhan nas qad ja'akum, wahai manusia akan datang kepada kalian ya, burhanun min rabbikum, bukti-bukti dari Tuhan kalian, wa anzalna, dan kami turunkan, ilaikum, atas kalian, nuran mubina, cahaya yang mubin, terang benderang ya. Jadi nanti akan datang kepada kalian cahaya yang terang benderang. Ya, jadi nanti Al-Quran inilah yang menjadi cahaya menurut Imam Tubari ini ya. Jadi nanti Al-Quran ini yang akan menjadi cahaya di hari kiamat. Jadi kalau mati lampu nyarinya apa? Lilin, benar. Jangan nyari Al-Quran, lilin, gak kelihatan, gelap. Nyari senter HP ya. Jadi ketika ya mati lampu tetap nyari senter ya, tapi nanti ini bisa menjadi cahaya di dunia dan di akhirat ya. Jadi yang dimaksud cahaya di dunia seperti apa? Misalkan dengan Al-Quran ya, itu bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik,
mana yang maksiat, mana yang ibadah. Nah itu dengan Al-Quran kita tahu itu kan sebagai cahaya. Nanti di kegelapan juga akan bisa nunjukin. Nah di dunia ini menunjukkan ya kepada kita, ini loh yang baik, ini yang buruk, ini yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat. Nah itu sebagai cahaya di dunia. Nanti di akhirat pun ya dia bisa menjadi cahaya untuk menunjukkan jalan kita menuju ke surga ya. Jadi kita ngaji nggak sia-sia nih, tadabbur Quran, baca Quran, itu nggak sia-sia karena nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Dan cahaya kita nanti beda-beda nih, antara ibu yang satu dengan yang lainnya, bapak dengan bapak, dengan para ulama beda-beda. Karena apa? Karena penguasaan Al-Qur'annya beda. Kita dengan ulama, dengan ahli fikih, dengan ahli tafsir ya. Ya, baca Quran juga beda. Kayak sekarang udah berapa juz ibu-ibu nih baca nih? Hari ini udah ada yang baca Quran belum? Udah berapa ini? Udah berapa ayat? Nah, nanti enggak nih sejak bangun tadi sholat tahajud belum ya? Ya. Nah ulama mungkin ya habis sholat tahajud dia nunggu subuh baca Quran. Makanya nanti cahayanya beda-beda itu antara kita dengan para ulama. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud Rasulullah mengatakan bahwa nanti cahaya ya itu ada yang sebesar gunung cahayanya. Jadi yang menikmatin bukan hanya dirinya sendiri, orang lain pun bisa menikmati cahaya itu. Nah ini ya kemungkinan ya, ini para nabi dan rasul itu cahayanya sebesar gunung. Kalau Nabi lewat berarti terang semua tuh, ikut ke bagian terang. Nah kalau yang dekat-dekat Nabi udah terang tuh. Nanti ada yang cahayanya sebesar pohon kurma. Ya. Ada yang udah lihat pohon kurma? Lihatnya pohon kelapa tuh sama itu hampir sama. Ya. Nah nanti ada cahaya yang sebesar berdirinya manusia. Ya. Ada juga cahaya yang cuman sebesar jempol, sejempol ya. Itu pun pat-pet kadang nyala kadang mati gitu. Itu biasanya kalau cahaya yang sejempol hari ini ngaji seminggu libur. Nah itu biasanya pat-pet tuh dia. Jadi banyakan libur ya daripada gaji ya. Ya. Jadi cahaya di dunia itu bisa membedakan ya antara yang baik dan yang buruk ya. Ya kalau misalkan ada yang mengatakan Allah nggak perlu pakai Al-Qur'an, akal kita kan bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak ya. Nggak juga. Ya, karena apa ya? Kalau diibaratkan misalnya akal ya, dia katanya kan orang-orang misalnya orang-orang yang nggak beriman dengan akal kita juga tahu mana yang baik yang buruk ya. Kalau misalkan diumpamakan akal ini seperti mata gitu ya, ya itu kan mata bisa melihat kalau ada cahaya, betul gak? Nah begitu juga ya kita juga kalau cahaya itu kan dari Al-Quran nanti, maksudnya Al-Quran ini nanti bisa menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Kalau kita ada Al-Quran maka kita akan terarah ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada Al-Quran atau nggak pakai Al-Quran, itu nanti khawatirnya bisa ngakal-ngakalin tuh. Ya, meskipun ada akal tapi terngakal-ngakalin nih. Makanya pentingnya ya kita memahami Al-Qur'an sebagai petunjuk atau cahaya. Ya, jadi pelajaran yang kita ambil di sini bahwa bintang ya itu nanti cahayanya akan dipadamkan dan nanti akan dimusnahkan.
Artinya apa? Artinya nggak pantas kita kalau menyembah bintang, termasuk sesat. Karena apa? Karena kita mana mungkin menyembah makhluk yang akan musnah, ya. Bintang itu kan nanti akan dipadamkan dan akan dimusnahkan. Jadi enggak pantas, dan itu adalah sesuatu kesesatan menyembah yang akan musnah. Ya, kecuali kalau yang abadi, ya itu boleh seperti Allah, ya. Ya. Kalau kayak zaman dulu, zaman jahiliyah kan itu kita masih percaya sama horoskop itu, bintang-bintang, ya. Bintang Sagittarius, bintang Leo. Zaman jahiliyah dulu tuh, Bu, ya. Ya. Coba lihat hari ini asmaranya gimana. Bintang Virgo, kesehatannya gimana, rezeki gimana, semua baik-baik semua tuh. Bahkan kalau buka majalah yang dilihat apanya dulu itu, bintang dulu itu. Nah, itu zaman jahiliyah udah nggak boleh tuh, ya, percaya sama bintang-bintang, ya. Nah, karena bintang itu nanti akan dimusnahkan. Ya, jadi percaya sama Allah, jangan percaya sama bintang, ya. Bahkan Rasulullah, ya, dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini sahih nih. Jadi Rasulullah ketika malamnya hujan, terus subuhnya udah reda, setelah sholat subuh Rasulullah berkata, ya, barusan Allah mengatakan bahwa pagi hari ini ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir, gitu. Ya, jadi semalam hujan, subuhnya udah reda. Rasulullah setelah sholat subuh dia menghadap jamaah, dia mengatakan pagi ini ada orang yang beriman dan ada orang yang kafir. Orang yang beriman, orang yang mengatakan bahwa hujan itu adalah berkah rahmat dan karunia dari Allah, maka dia mengkukurkan bintang. Tapi orang yang kafir ketika dia mengatakan bahwa hujan ini karena ada bintang A, ada bintang B, gitu. Nah, itu dia kafir, ya. Ada kan orang yang suka lihat bintang, wah ini kayaknya mau hujan nih. Bintangnya ini. Bintang. Ah? Siapa? Oh, itu petunjuk. Ya, boleh kayak Pak. Ini juga tahu kali ini Pak siapa? Ya, sebagai pelayar Pak Suruni, ya. Kalau pelayar memang dia udah rasi bintang tahu itu, ya, sebagai petunjuk. Tapi kalau menjadikan itu sebagai apa, ya, kayak isyarat atau tanda-tanda mau hujan atau ini, nah itu kufur itu, ya. Makanya Rasulullah mengatakan ada yang beriman, ada yang kafir ketika semalam hujan. Yang kafir ketika dia mengatakan bahwa hujan ini karena ada bintang A dan B. Nah, itu maka dia kafir. Ya, jadi dari ucapannya bisa ini nih, bisa beriman, bisa kafir, hati-hati, ya. Nah, di ayat yang kedua ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, ada mau nanya nggak, Bu? Masalah bintang. Bintang. Nah. Ya, lanjut, ya. Sekarang wa ijal jibalu suyirat, ya, jadi Allah dari membahas tentang langit pindah ke bumi. Iya, ke bumi, ya. Iya. Nanti pada hari kiamat, ya, itu alam semesta akan dihancurkan, ya. Jadi alam semesta itu dihancurkan, Allah menghancurkannya awalnya dari mana? Dari langit dulu. Dari langit, benda-benda langit, matahari, lalu bintang-bintang, baru bumi, ya. Nah, ini Allah menghancurkan alam semesta perlu proses, ya. Padahal Allah kalau menghancurkan sekejap bisa, ya. Ini Allah ingin mengajarkan kepada kita sunatullah, ya, proses. Kayak kita mau menghancurkan rumah itu dari mana dulu? Atap dulu kan, ya.
atap dulu, terus kerangkanya dihancurin, terus tembok, tiang. Nah begitu juga ya. Jadi Allah mau menghancurkan alam semesta dari langit dulu atapnya, baru bumi. Nah, itu berarti tukang kalau ngancurin belajar dari Al-Quran itu atapnya dulu. Ya. Nah begitu juga Allah ketika mau menghancurkan bumi itu ada prosesnya. Gunung dulu yang dihancurkan ya. Jadi gunung tuh sebagai pasak bumi, maka dia cabut dulu tuh ya. Itu bukan satu yang dicabut, semua gunung dicabut nanti di dunia. Nah maka akan goyang. Makanya kan wa ijal jibalu suyirat ya, apabila gunung digerakkan atau diperjalankan ya. Nah gunung ini dikatakan sebagai pasak. Ini ada di surat An-Naba ya. Surat An-Naba ayat 7. Wal jibalu autada, dan kami jadikan gunung sebagai pasak. Jadi karena gunung dikatakan sebagai pasak, maka pasaknya dulu itu yang dicopot. Coba kalau misalkan orang mau nyabut tenda, yang dicabut apinya dulu, pasaknya dulu kan ya. Nah begitu juga ya, bumi mau dihancurkan itu pasaknya dulu, tapi pasaknya begitu gede ya, begitu besarnya karena buminya juga besar, makanya pasaknya begitu besar. Tapi bagi Allah sangat mudah ya, makanya saking mudahnya Allah nggak menyebutkan bahwa siapa pelaku yang menyabut, tapi Allah cukup mengatakan wal jibalu suyirat ya, suyirat ya. Jadi ketika bumi digerakkan, saking mudahnya, jadi Allah nggak usah nyebutin saya loh yang nyabut, udah itu terlalu gampang karena bagi Allah ya. Dengan mengatakan suyirat digerakkan, artinya Allah lah yang maha kuasa, maha kuat ya. Gunung itu kan udah tinggi, besar, tua, kuat ya, tapi bagi Allah sangat mudah, sangat gampang ya. Makanya Allah nggak menyebut si pelakunya ya. Dan di sini dikatakan jibalu, jibalu artinya itu bentuk jamak ya, gunung-gunung ya. Artinya bukan satu yang digerakkan, yang diperjalankan, tapi banyak ya. Bayangin pada hari kiamat itu gunung semua digerakkan, dijalankan. Gimana itu keadaannya pada hari itu, bisa dibayangkan ya. Nah karena pasaknya dulu yang dicabut ya, maka ya, bumi itu bergoyang ya ketika pasaknya dicabut ya. Dan kita ketahui kalau pasak itu kan biasanya lebih panjang ke dalam daripada atas. Coba deh kayak paku deh, paku itu yang nongol lebih besar, yang nongol apa yang ke dalam? Ke dalam ya. Nah begitu juga ya, pasak bumi itu ke dalamnya lebih panjang daripada yang nongol. Jadi kita jangan takjub dulu ketika melihat gunung, wih tinggi banget, ternyata ke dalamnya lebih panjang lagi ya. Dan ini ilmuwan belum tahu ya bahwa kedalamannya gunung lebih panjang daripada puncaknya gunung. Al-Quran sudah memberitahu 1400 tahun yang lalu. Para ilmuwan belum tahu, tapi Al-Quran udah memberitahu di mana? Di surat An-Naba ayat 7 yang tadi. Wal jibalu autada ya, dan gunung-gunung kami jadikan sebagai pasak nih. Jadi orang-orang belum tahu, Al-Quran udah memberitahu 1400 tahun yang lalu bahwa gunung ini sebagai pasak ya.
Dan pasak itu yang nongol lebih sedikit daripada yang ke dalam. Supaya apa? Supaya kuat. Ya, coba ada. Ya, kalau kita maku itu kan biar kuat. Ya, pakunya ke dalam itu lebih panjang daripada yang di luar ya. Ya, jadi gunung-gunung ini sebagai paku bumi ya. Dan begitu mudahnya ya Allah mencabut gunung-gunung ini ya. Bukan cuma satu tapi nanti semuanya itu ya. Wal jibalu suyirat, ini bentuk fi'il madi. Fi'il madi artinya lampau, padahal belum terjadi, tetapi kenapa Allah mengatakan itu sudah terjadi? Kan kalau bentuk lampau artinya sudah terjadi ya. Wal jibalu suyirat, dan gunung-gunung digerakkan, padahal belum terjadi. Ini menunjukkan bahwa pasti akan terjadi ya. Jadi Allah mengatakan belum terjadi tapi dikatakan sudah terjadi karena bentuknya bentuk pasten ya, bentuk lampau. Ya, ini mengatakan bahwa ini pasti terjadi dan kita nggak usah ragu karena yang mengatakan Allah. Ya, kalau Allah mengatakan pasti terjadi, ya pasti itu. Ya, jadi gunung yang besar, yang tinggi, ya, itu semuanya akan nurut sama Allah. Ya, ketika Allah bilang hancur digerakkan ya. Jadi yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang udah tua itu semua nurut. Nah kita sebagai manusia ya, yang kuat juga enggak, yang besar juga enggak, dibanding gunung jauh kan. Yang tuanya juga paling terbatas, ya gunung kan ribuan tahun misalnya. Nah, ini kadang kalau diperintah Allah masih nggak nurut. Gunung itu yang besar itu nurut ketika Allah bilang hancurkan langsung dia nurut semuanya itu. Ya. Dia kokoh, ketika hari kiamat dihancurkan dia bergerak dia. Ya. Nah kita manusia yang yang kuat enggak, besar enggak ya. Tapi ketika Allah perintahkan kadang entar, tapi ya, harusnya kan ketika dengar perintah Allah ajan misalnya udah tuh GPL tuh nggak pakai lama langsung gitu ya. Kayak bintang, gunung itu ketika dapat perintah langsung dia kerjakan, nggak pakai entar ya. Ada kan tuh yang moto hijrah tanpa nanti, patuh tanpa syarat ya. Itu ada motonya. Jadi ketika kita mau hijrah dari keburukan menjadi kebaikan atau ingin melakukan satu kebaikan, udah nggak usah pakai nanti atau ditunda-tunda. Begitu juga ketika kita patuh kepada Allah menjalankan perintah nggak pakai syarat. Tapi kan ya misalkan hindari riba, sayang nih masih ada ini bunganya udah nggak pakai syarat langsung ya. Nah Allah ini dalam menghancurkan gunung ya, itu juga ada prosesnya. Gunung nanti akan dihancurkan sehancur-hancurnya ya. Nah ini ulama menyusun urutan-urutan ya prosesnya. Jadi di Al-Quran kan banyak menceritakan gunung ya, dari gunung yang dalam keadaan normal sampai nanti kejadian di hari kiamat. Nah ulama ini menyusun urutan-urutan ya, ada 5 ya, proses hancurnya gunung ya. Yang pertama gunung diguncangkan, dicabut dan digerakkan ya. Jadi yang pertama gunung digoncang, digerakkan, dicabut, digerakkan ya. Ini ada di surat Al-Muzammil ayat 14 dan di At-Takwir ayat 3 yang sekarang kita bahas nih ya.
Al-Mujamil ayat 14. Al-Mujamil surat berapa? 73 ayat 14. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibala, ya, dan pada hari itu diguncang, ya. Jadi gunung-gunung berguncang kayak ijajul jilatil ardu jiljalaha, ya. Apabila bumi diguncangkan. Jadi diguncang dulu itu. Kan kalau mau nyabut paku kan biasanya digoyang-goyang dulu, ya. Digoyang-goyang dulu, kalau udah nongol baru deh dicabut, betul gak? Ya, kalau udah nancep kan nggak bisa itu digoyang-goyang dulu. Nah ini juga gitu, Allah melalui proses, ya, digoyang-goyang dulu, digoncang deh kalau ini, ya. Udah gitu baru dicabut, udah dicabut digerakkan. Digerakkan tuh maksudnya dipindahin tuh gunung udah kecabut tuh, ya. Ini paku nih set dipindahin tuh, namanya digerakkan tuh. Ini ada di surat Al-Mujamil, ya. Terus ada di surat At-Takwir ayat 3, ya. Wa ijal jibalu suyirat, dan apabila gunung digerakkan atau diperjalankan, ya. Jadi prosesnya yang pertama diguncang, dicabut, terus digerakkan. Ada di surat Al-Mujamil ayat 4 dan 14 dan ayat surat At-Takwir ayat 3, ya. Lalu yang kedua, ya, gunung akan dibenturkan dengan sekali benturan, ya. Maka itu akan hancur itu gunung, ya. Ini ada di surat Al-Haqqah ayat 14. Ayat 69, benar, betul, hafal. Ayat 14. Surat 69 ayat 14, ya. Wa humilatil ardu wal jibalu padukatadakatan wahidah, ya. Dan diangkatlah bumi dan gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Wadukatadakatan wahidah, ya. Jadi begitu gunung dicabut, ya, itu langsung dibenturkan. Bayangin itu kan gunung begitu besarnya, ya, sama Allah dibenturkan itu gunung sama gunung sama bumi, ya, dihancurin, ya. Masya Allah, begitu maha kuatnya Allah, ya. Gunung yang begitu kokoh kuat, ya, dicabut lalu dibenturkan dengan sekali benturan langsung hancur tuh, ya. Nah ini di yang ketiga, ya. Yang ketiga, gunung akan menjadi tumpukan pasir-pasir, ya. Bayangin yang tadi kan gunung tuh banyak batu-batu keras, batu-batu gede, ya. Setelah dibenturkan itu gunung-gunung itu akan menjadi pasir, ya. Itu di surat Al-Mujamil ayat 14 yang tadi itu. Surat Al-Mujamil surat 73, ya. Ya. Jadi setelah dibenturkan itu batu-batu yang gede jadi pasir. Nah, coba di sini dikatakan wa kanatil jibalu kasiban mahila, dan gunung itu akan menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Maka menjadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang berterbangan. Begitu dibenturin batu sama batu yang gede gunung yang besar itu, maka hancur jadi kayak pasir, ya. Lalu berikutnya, gunung-gunung itu akan menjadi seperti kapas dan debu yang berterbangan, ya. Nah ini ada di surat Al-Qari'ah ayat 5, ya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, ya. Maka pada itu gunung seperti kapas yang berhamburan. Dan
gunung juga menjadi debu yang berterbangan. Itu di surat Al-Waqiah ayat 5. Ya. Wa busatil jibalu bassa. Gunung pada hari kiamat akan menjadi debu yang berterbangan. Ya. Jadi Al-Waqiah apa tadi Ustaz? Al-Waqiah sebelum Al-Waqiah Al-Qari'ah. Ya, ayat 5. Al-Waqiah Al-Waqiah ayat 5 juga. Ya. Wal jibalu basa, wa busatil jibalu basa. Gunung-gunung pada hari kiamat akan menjadi debu. Ya. Lalu yang kelima itu gunung-gunung nanti akan lenyap tanpa bekas. Ya. Ya, karena udah hancur kan jadi pasir, jadi nanti lenyap tanpa bekas. Itu di surat An-Naba ayat 20. Ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Ya. Ya. Ayat 20. Ya, surat 78 ayat 20. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung-gunung pada hari itu akan digerakkan dan menjadi fata morgana. Fata morgana kan kelihatannya ada tapi nggak ada, kayak bayangan. Nah itu gunung-gunung nanti kayak fata morgana, nggak ada, udah sama sekali dilenyapkan sama Allah. Udah tuh plong deh tuh, nggak ada gunung, nggak ada lembah, ya. Ya, hanya terlihat bayang-bayang aja. Jadi Allah menghancurkan gunung nggak ujuk-ujuk langsung udah hancur gitu, tapi ada tahapannya. Tapi Allah sebenarnya kalau mau menghancurkan ya dengan sekejap bisa, dalam sekejap, tapi Allah pengen memberi pelajaran pada kita bahwa semua itu perlu proses, ada tahapannya ya. Jadi Allah ingin mengajarkan kita bagaimana proses ya, semuanya perlu ada proses. Berapa menit lagi nih? Ya, oke. Ya, jadi ini Allah ingin mengajarkan sunatullah kepada kita bahwa alam semesta ini ya dihancurkan semuanya pakai proses. Jadi kita diajarkan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya dalam melakukan sesuatu baik fisik maupun non fisik ya. Ini pelajaran nih, Allah mengajarkan kita melalui proses ini agar kita juga melalui proses ya. Coba kayak misalkan dulu orang tua kita, kakek kita ya, itu kan kalau mau ngebangun rumah itu perlu proses lama deh ya. Orang tua kita ya zaman dulu rumahnya gede-gede gak? Ya, tanahnya luas gak? Luas. Dibanding orang sekarang nih ya. Udah tanahnya seiprit. Udah gitu rumahnya RSSS. Ya. Ya, orang dulu itu ya kayak kakek kita itu proses dia nabung dulu ya, habis nabung dia beli tanah ya, nanti ngumpulin lagi dia bangun, begitu uangnya habis dia berhenti, ntar nabung lagi, begitu gak ya, habis nabung ada uang bangun lagi